Halo guys, selamat datang di channel Monster Chip, channel yang membahas seputar dunia robotik dan tutorial menarik tentang elektronika. Nah, buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selamat menonton. Oke, di video pertama ini kita akan membahas seputar Arduino. Nah, jadi Arduino ini adalah sebuah bahasan yang umum kepada teman-teman, tidak banyak yang membahas juga di Google, di YouTube, ataupun dimanapun kalian berada. Nah, tapi tetap saja kita akan mengulas kembali tentang Arduino ini, karena kita nantinya akan membuat sebuah playlist yang panjang tentang bagaimana cara untuk memprogram Arduino dari nol sampai bisa berjalan, teman-teman. Nah, di sini sudah ada board Arduino Uno dan juga Arduino Nano. Nah, tentu saja ini adalah barang yang sudah bisa kita temui. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang Arduino ini, apa sih Arduino itu? Nah, kalau kita lihat penjelasannya, Arduino ini merupakan sebuah papan atau board yang memiliki banyak fungsi, teman-teman. Fungsinya untuk mengirimkan sebuah sinyal atau menerima sebuah sinyal, teman-teman. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Arduino ini pada dasarnya adalah sebuah microcontroller atau otak yang secara tidak langsung bisa diprogram dengan siapapun yang memprogramnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, Arduino adalah papan microcontroller open source yang digunakan untuk membuat berbagai banyak proyek elektronika. Dengan cara apa tadi? Dengan cara dia mengirimkan sebuah sinyal atau dia menerima sebuah sinyal. Nah, kita akan bahas ini di video selanjutnya. Nah, kenapa Arduino sangat populer di dunia saat ini gitu? Karena yang pertama adalah mudah untuk dipelajari, bahkan untuk pemula sekalipun. Dan yang kedua, banyak dokumentasi dan komunitas yang aktif. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung tentang bagaimana cara untuk memprogram Arduino, cara membuat proyek, teman-teman tenang saja, karena ini tidak sulit yang dibayangkan, karena banyak sekali dokumentasi dan komunitas yang selalu aktif di media sosial yang membahas tentang microcontroller ini. Dan yang kedua, bisa digunakan untuk hobi, penelitian, sampai proyek industri, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis Arduino. Yang di depan saya ini ada dua jenis Arduino, yaitu Arduino Uno dan juga Arduino Nano. Nah, sebenarnya masih ada banyak varian lagi dari versi Arduino ini. Teman-teman juga bisa mengetahui ada Arduino Mega dan juga Arduino Leonardo. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya dari Arduino ini? Perbedaannya terletak pada pin yang tersedia di Arduino ini, juga beberapa fungsi yang berbeda juga. Contoh misalkan di Arduino Uno memiliki 6 pin analog di sini. Ada 6 pin analog, kemudian ada 13 pin digital. 14 pin digital dengan bentuk yang seperti ini, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, ini ada varian yang lebih kecilnya, yaitu Arduino Nano. Dia memiliki 8 pin analog dan juga 13. Nah, kemudian ada Arduino Mega, yaitu Arduino yang memiliki banyak pin, teman-teman. Banyak pin input dan pin output, dan cocok untuk proyek besar. Nah, sedangkan Arduino Leonardo biasanya difungsikan sebagai keyboard atau mouse ke komputer. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Namun untuk Arduino Uno dan juga Arduino Mega, Arduino Nano hanya berbeda dari skala pinnya saja, teman-teman. Nah, apa kelebihan Arduino dibandingkan microcontroller yang lain? Yang pertama, Arduino ini mudah digunakan. Teman-teman cukup colokan USB saja, kemudian install software, lalu upload program. Nah, kemudian harganya pun terjangkau, teman-teman, tidak mahal. Nah, kemudian banyak library yang siap pakai, teman-teman. Misal kita ingin menggunakan sensor suhu, kemudian sensor apalagi misalkan TDS dan segala macam. Kemudian ketika kita ingin menggunakan servo, LCD dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mudah saja teman-teman bisa upload library-nya, kemudian jalankan langsung di Arduino ini. Nah, kemudian komunitas besar. Nah, jadi banyak tutorial dan forum untuk bertanya, teman-teman. Jadi jangan takut untuk tidak bisa.
kemudian ada cross platform juga. Jadi Arduino ini bisa kalian gunakan di PC kalian, selain yang menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux ataupun macOS. Nah, kemudian untuk aplikasi Arduino dalam sehari-hari itu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa membuat sebuah robot dari satu microcontroller ini, kemudian Internet of Things, kemudian otomatisasi dan segala macam teman-teman. Karena memang Arduino ini difungsikan sebagai sebuah microcontroller yang dia tuh bisa mengendalikan aktuator teman-teman, ataupun membaca sebuah sensor. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang berbagai macam pinnya teman-teman. Kita mulai dari Arduino Uno dulu. Jadi di Arduino ini kenapa dia bisa dipakai untuk pemula? Karena Arduino ini memiliki board dan label yang sangat terbaca teman-teman. Beda seperti ESP32 yang kadang untuk pemula itu harus mempelajarinya lebih dalam gitu. Nah, kalau di sini sudah terlihat teman-teman pinnya. Di sebelah kiri ini sudah ada labelnya, ada pin 5 volt, ada pin reset, ada pin 3,3 volt, kemudian ada pin 5 volt lagi, ada pin ground dan juga pin in. Nah, jadi sudah jelas ya, di sini sudah ada labelnya. Kemudian di sebelah kiri sudah terpasang ada pin analog A0, A1 dan seterusnya. Nah, dan di sini ada pin digital juga, pin digital 0 dan 1, kemudian 2 dan seterusnya sampai 13. Kemudian ditambah pin ground, RF dan sebagainya. Jadi teman-teman, untuk pin ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dicari ya teman-teman. Kalau misalkan kalian butuh pin 13, ada di mana? Oh, ada di sini pin 13. Beda seperti ESP32 yang memang labelnya itu sangat kecil dan sulit untuk dilihat. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan kacamata ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu pin out dari Arduino IDE. Pertama ada pin 5 volt. Jadi ketika Arduino itu dicolokin ke USB, maka pin 5 volt ini adalah pin yang mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt teman-teman. Kita coba saja langsung colokin. Nah, seperti ini. Jadi pin 5 volt yang ini adalah pin keluaran output tegangan sebesar 5 volt teman-teman. Biasanya dipakai untuk apa 5 volt ini? Biasanya dipakai untuk menghidupkan sensor teman-teman. Ketika contoh kita ingin menggunakan sensor DHT itu memerlukan tegangan 5 volt misalkan di Arduino. Nah, kita bisa colokin dari sini teman-teman. Nah, kemudian ada pin 3,3 volt. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan sensor yang jenis tegangannya adalah 3,3 volt, teman-teman bisa masukkan sensor tersebut ke pin yang ini, ke pin 3,3 volt, tergantung kebutuhan dari sensornya. Nah, kemudian ada pin GND teman-teman. Nah, untuk GND ini adalah pin ground teman-teman. Jadi seperti ibarat menyalakan sebuah komponen elektronika perlu ada daya positif dan negatif. Meskipun positif dan negatif itu adalah sebuah arah ya teman-teman. Tapi untuk pemula biasanya ground ini diibaratkan sebagai negatifnya baterai teman-teman. Jadi pin 5 volt masuk, misalkan pin GND-nya juga masuk, disatuin nanti ke si sensornya. Kemudian adalah VIN. VIN adalah tegangan input. Nah, di sini juga ada pin A0, A1, A2 dan seterusnya. Ini untuk pin analog. Dan juga di sini ada pin digital teman-teman. Jadi kalau yang sudah kiri itu khusus untuk pin analog, dan yang kanan itu khusus untuk pin digital. Nah, untuk pin digital sebenarnya banyak teman-teman jenisnya. Ada pin RX dan TX, biasanya digunakan untuk komunikasi serial USB. RX dan TX ada di pin 0 dan 1 teman-teman, sudah ada labelnya. Nah, kemudian ada pin digital, selain 0 dan 1 ada 2 sampai 13 teman-teman. Nah, pin ini berfungsi untuk memberikan tegangan logika 0 volt atau biasa kita sebut logic low, dan 5 volt atau yang biasa disebut dengan logic high. Nah, kemudian dari pin 0 sampai 13 ada beberapa pin yang mendukung PWM. Jadi apa itu PWM? PWM adalah pulse width modulation. Nah, ada di pin berapa saja teman-teman? Ada di pin 3, ada di pin 5, ada di pin 6,
ada di pin 9 dan di pin 11. Nah, biasanya PLN ini digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor DC menggunakan motor driver. Nah, kemudian ada pin RF, yaitu analog referensi, yang digunakan jika ingin mengubah tegangan referensi untuk pembacaan analog. Dan juga ada tombol reset, jika ditekan akan mereset board Arduino dan program mulai dari awal. Ini kita tekan, nah programnya akan kembali lagi ke awal jika sudah diprogram. Nah, untuk konektivitasnya sendiri ada beberapa sumber. Yang pertama, teman-teman bisa masukkan dari sini USB port untuk mengupload program dan sekaligus memberikan daya. Jika teman-teman ingin mengupload program, teman-teman bisa lewat sini. Nah, kemudian ada yang menggunakan jack DC juga, teman-teman. Jack DC ada di sini. Kalau jack DC itu hanya memberikan daya dari adaptor pada Arduino. Nah, untuk tegangannya dari 7 sampai 12 volt. Kemudian ada ICSP feeder, digunakan untuk memprogram chip microcontroller secara langsung. Nah, biasanya jangan dipakai untuk pemula, teman-teman. ICSP itu ada di sini. Nah. Oke, teman-teman, sekian video tentang pembahasan Arduino. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memprogram Arduino. Nah, tapi untuk memprogram Arduino sebelumnya perlu ada yang dipersiapkan, teman-teman. Nah, untuk itu stay tune terus di channelnya Monsterchip, karena kita akan terus memberikan tutorial tentang seputar optek, microcontroller, dan lain sebagainya. Terima kasih.